Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan untuk hari ini materinya adalah masih membahas mengenai integral. Silakan disimak videonya sampai selesai. Baiklah, untuk materi hari ini pembahasannya mengenai integral tentu. Kadang ku hanya bisa diam, menatap kesendirian. Kadang ku menangis kesepian. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai integral berikut ini. Yang bagian A integral x kuadrat dx, di mana batasnya dari 2 sampai 5. Kemudian untuk soal yang bagian B-nya integral 3x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Kemudian untuk batasnya atau limitnya dari 0 sampai dengan 5. Baik, kita akan kerjakan contoh soal yang bagian A terlebih dahulu. Mencari integral x dx, batasnya di sini adalah dari 2 sampai dengan 5. Langkah yang pertama, kita cari dulu integral x kuadrat. Nah, dengan cara yang sudah pernah kalian pahami, integral x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3. Kemudian karena di sini ada batasnya 2 sampai 5, maka dengan demikian nilai x-nya masing-masing kita ganti atau kita isi dengan 5. Jadi yang pertama 1/3 dikali, nah x-nya kita ganti dulu dengan 5, kemudian pangkat 3 dikurang, nah x yang kedua kita ganti dengan 2, jadi dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali 5 pangkat 3 125 dikurang 2 pangkat 3 8, hasilnya adalah 117. Nah 1/3 dikali 117, hasilnya adalah 39. Dengan demikian integral x kuadrat dx dengan batas 2 sampai 5 adalah 39. Nah, sekarang kita ke contoh bagian B. Integral 3x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Langkah pertama kita cari dulu integralnya. Yang pertama, integral dari 3x kuadrat adalah 3/3 x pangkat 3 ditambah kemudian integral 4x, berarti 4/2 x pangkat 2 ditambah integral 2 adalah 2x. Diriku sendiri, hanya hawa dingin dan heningnya ruang. Ku temani diriku sendiri. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 3/3 1, sehingga 1 tidak perlu kita tulis ya, langsung aja kita tulis x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 2x, batasnya dari 0 sampai 5. Kemudian setelah itu nilai x-nya masing-masing kita ganti dengan 5 dan 0. Nah, x yang pertama yaitu x pangkat 3 kita ganti dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5. Kemudian dikurang 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 125 ditambah 50 ditambah 10 kemudian dikurang 0. Maka hasil akhirnya adalah 185. Ya, ini adalah hasil akhirnya yaitu 185 untuk contoh soal bagian B. Sampai di sini bisa dipahami ya.
Pembahasan berikutnya kita lanjutkan ke integral tak tentu fungsi trigonometri. Untuk menyelesaikan soal-soal integral tak tentu fungsi trigonometri, kalian harus memahami dulu rumus daripada integral tak tentu fungsi trigonometri berikut ini. Ini adalah rumusnya, silakan dipahami. Ini adalah perbedaan antara rumus turunan dan integral. Kalau di turunan, kalau fx sama dengan sin x, maka turunan fx-nya adalah cos x. Kalau di integral, integral cos x dx adalah sin x plus c. Begitu juga selanjutnya dengan cos x, tangen x, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian lembar berikutnya untuk turunan fx sin ax plus b, maka turunan fx-nya sama dengan a cos ax plus b. Nah, kalau untuk integral cos ax plus b dx itu adalah 1 per a sin a plus b plus c. Nah, kemudian perbandingan berikutnya di baris yang kedua, silakan nanti bisa dibaca-baca dan dipahami ya. Untuk penyelesaian soal berikutnya kita mengacu ke rumus integral ini. Sendiri mencari jawaban semua tanya hatiku, langkahi gunung dan jurang hidupku. Oh, bisakah aku miliki? Berikut kita ke contoh soalnya. Selesaikan integral berikut ini. Yang bagian A, integral 2 sin dx. Kemudian yang bagian B-nya, integral 3 cos x plus 5 sin x dx. Dan yang terakhir, untuk soal bagian C-nya, integral cos 2x dx. Baiklah, kita akan kerjakan dulu soal bagian A. Untuk penyelesaian soal bagian A mengacu ke rumus integral trigonometri. Integral 2 sin x dx, langkah pertama 2-nya kita masukkan atau kita turunkan dulu ke bawah ya. Dia ada di sebelah kiri sehingga menjadi 2 integral sin x dx. Kemudian langsung aja integral sin x adalah min cos x. Jadi 2 dikali dalam kurung min cos x plus c. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2 cos x plus c. Ini adalah untuk contoh soal bagian A. Berikutnya kita ke contoh soal bagian B. Untuk soal bagian B, integral 3 cos x plus 5 sin x dx. Nah, ini juga sama menggunakan formulasi atau rumus yang sudah dijelaskan di awal ya. Yang pertama kita keluarkan terlebih dahulu 3 cos x ya. Nah, 3-nya kita keluarkan, kemudian maksudnya integral dari cos x adalah sin x. Kemudian ditambah. Nah, sekarang integral 5 sin x. Integral 5 sin x itu berarti 5 dikali, nah integral sin x min cos x ya. Jadi 5 kali min cos x min 5 cos x. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 sin x min 5 cos x plus c. Ini adalah contoh soal bagian B. Berikutnya kita kembali ke contoh soal bagian yang C. Bagian C, integral cos 2x dx sama dengan, nah, berdasarkan rumus yang sudah diuraikan di awal ya, berarti integral cos 2x sama dengan 1 per 2, karena di situ ada 2x ya, jadi 1 per 2, kemudian sin 2x plus c. Ya, jadi integral cos x itu kan sin x ya. Kalau cos 2x berarti sin 2x. Nah, di awalnya atau di sebelah kirinya ada 1 per 2. Sehingga menjadi 1 per 2 sin 2x plus c. Sampai di sini sudah cukup paham ya mengenai integral. Kadang ku menangis kesedihan
kesepian, tak ada yang menenangkan, diam di sekitar, ingin ku curahkan, ku temani diriku sendiri. Berikutnya kita masih contoh soal. Selesaikan integral berikut ini. Yang bagian A integral sin 3x dx. Yang bagian B integral 2 cos setengah x plus v dx. Kita akan kerjakan soal bagian A terlebih dahulu. Integral sin 3x dx sama dengan mengacu ke rumus, berarti 1/3. Nah, integral sin itu adalah cos ya. Jadi 1/3 cos 3x plus C. Ini adalah hasilnya. 1/3 cos 3x plus C. Berikutnya kita ke bagian B. Ke bagian B soalnya yaitu integral 2 cos 1/2x plus v dx. Kita akan selesaikan. Nah, 2-nya kita turunkan ya, ada di sebelah kiri. Kita tulis 2 integral cos dalam kurung setengah x plus v dx sama dengan 2-nya kita turunkan lagi. Nah, sekarang nilai dari cos setengah x plus v ya. Mengacu ke rumus integral ya. Nah, berarti 1 dibagi setengah, kemudian integral cos adalah sin, maka tulis sin. Nah, di dalam kurung tetap kita tulis setengah x plus v, kemudian plus c. 2 dikali 1/setengah, 1 dibagi setengah 2, 2 kali 2 4, maka hasil akhirnya 4 sin dalam kurung setengah x plus v plus c ya. Sekali lagi hasil akhirnya adalah 4 sin dalam kurung setengah x plus v plus c. Ini untuk contoh yang terakhir mengenai integral. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.